Timnas U23 dipastikan tampil dengan kekuatan penuh. Arkan Fikri, Victoria dan juga Tony Firmansyah siap turun. Pelatih Vietnam U23 beri pernyataan mengejutkan jelang laga final kontra Timnas U23. Resmi Timnas Indonesia dipastikan dapat tambahan 3 pemain keturunan di ronde keempat. Debut manis Nathan Jawon bersama dengan Willem II bikin bangga merah putih. Media Vietnam tiba-tiba singgung kapten Timnas Indonesia U23. Update terkini kondisi Jin Seven usai alami cedera lawan Thailand. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Debut back Timnas Indonesia Nathan Jawon untuk Willem II banjir pujian. Turun sebagai pemain pengganti, Nathan Jawon cukup tampil solid. Nathan tampil dalam laga persahabatan kontra Sparta Rotterdam. Pertandingan itu berlangsung pada Sabtu 26 Juli 2025. Dalam pertandingan tersebut, Nathan dimainkan pada babak kedua. Ia menggantikan Emilio Keher pada menit ke-62. Performanya pun sangat menjanjikan. Laga berakhir untuk kemenangan Willem II atas Sparta Rotterdam 3-1. Kemenangan ini menjadi kenangan manis buat Nathan Jawon. Pemain 23 tahun tersebut disanjung oleh netizen Indonesia serta para supporter Willem II. Selamat buat debut kamu Nathan. Selalu berikan terbaik untuk Willem II dan juga Timnas Indonesia, tulis netizen Indonesia. Willem II menjadi klub keempat bagi Nathan Jawon dalam karirnya. Sebelumnya ia pernah berseragam Excelsior, Swansea City, dan juga SC Heerenveen. Diharapkan Nathan Jawon mampu menembus skuad utama Willem II yang akan berkompetisi di Liga 2 Belanda 2025-2026. Untuk selanjutnya, mereka akan bertanding dalam laga uji coba, yakni akan melawan KSU Pen pada Sabtu 2 Agustus 2025. Timnas Indonesia akan menambah 3 pemain diaspora untuk diproses. Anggota Skop PSSI Arya Sinulinga membocorkan bila Timnas Indonesia bisa jadi menambah 3 pemain keturunan yang diproses untuk mempersiapkan putaran keempat. Sebelumnya Ketum PSSI Erick Thohir sudah lebih dulu membocorkan satu nama yang sedang diproses naturalisasinya, yakni Mauro Silstra. Sementara itu, dalam wawancara lain Arya Sinulinga menjelaskan bisa saja Timnas Indonesia menambah 3 pemain keturunan. Bahkan Arya menyebut ada juga pemain yang bermain di luar Eropa. Yang satu sudah berprogres, administrasi sedang dikerjakan, yang satu lagi dalam waktu dekat akan dimulai, kata Arya Sinulinga. Ada Eropa, ada juga yang lain juga. Kita juga coba satu lagi, jadi ada 3. Bisa 3 kali ya, tapi belum tahu, masih proses semua, tegas Arya Sinulinga. Ketiga pemain yang dimaksud Arya Sinulinga diharapkan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada September 2025 mendatang, sehingga bisa diturunkan di laga uji coba sebelum putaran keempat. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Lebanon dan juga Kuwait pada FIFA Matchday September 2025 di Surabaya. Dari media Belanda, Milan Jonathan dikabarkan menjadi target utama PSSI untuk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini dibocorkan Football Premier dalam artikel berita yang tayang pada Kamis 24 Juli 2025. Sementara untuk pemain di luar Eropa, bisa jadi PSSI sedang mengincar Andrian Wibowo yang bermain di MLS bersama dengan Los Angeles FC, ataupun Ilyas Al-Haf yang bermain di Liga Thailand bersama dengan Bangkok United. Asisten Graf Van den Broek di Timnas Indonesia 23, Frank van Kempen, bicara soal kemungkinan Arkan Fikri dan juga Tony Firmansyah tampil melawan Vietnam U23 di laga final. Van Kempen tidak yakin dengan kondisi keduanya. Namun Frank van Kempen sangat berharap Arkan Fikri bisa segera pulih. Dengan begitu, pemain andalan Graf Van den Broek tersebut bisa tampil di laga krusial tersebut. Timnas U23 berhasil menggenggam tiket final usai menang dramatis atas Thailand U23 di Stadion GBK. Garuda Muda menang lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U23 tidak dalam kondisi terbaiknya. Sebab 2 pilar lini tengah andalan Timnas Indonesia ini, yakni Arkan Fikri dan juga Tony, tidak bermain karena mengalami cedera. Lalu pertanyaannya, apakah kedua pemain tersebut bisa tampil untuk menghadapi Vietnam U23 di partai final? Van Kempen pun akan bicara soal kondisi Arkan Fikri dan juga Tony Firmansyah jelang laga krusial tersebut.
Van Kempen mengungkapkan bahwa kemungkinan akan Fikri dan juga Tony Firmansyah bisa bermain sangat kecil. Hanya saja masih ada waktu untuk memulihkan diri dan diharapkan satu di antara mereka bisa bermain. Untuk dua pemain yang disebutkan, saya rasa mereka masih belum bisa main, tapi kami masih punya waktu 3 hari menuju final, kata Van Kempen. Saya berharap salah satu dari mereka bisa kembali bermain, tegas Frank Van Kempen. Van Kempen sangat berharap akan Fikri bisa tampil di laga tersebut, sebab menurutnya Tony tidak memungkinkan untuk bermain karena kondisinya. Saya harap Arkan Fikri bisa tampil. Untuk Tony sepertinya belum bisa, tapi Fikri saya harap bisa, terang Frank Van Kempen. Tidak hanya dua pemain itu saja yang masih diragukan tampil melawan Vietnam U23, melainkan ada Jeans Raven yang juga mengalami masalah fisik. Striker anyel Bali United tersebut terlihat pincang di akhir laga melawan Thailand U23 dan tidak ambil bagian dalam babak adu penalti. Pelatih Vietnam U23 Kim Sang-sik mengatakan bahwa tak ada perbedaan yang mencolok di pemain timnas Indonesia saat masih dilatih Sintayong dengan pelatih baru Gerard van den Bosch. Setelah memastikan lolos ke final, Vietnam akan bertemu dengan timnas Indonesia U23. Untuk itu, setelah memastikan lolos ke babak puncak ajang 2 tahunan tersebut, Kim Sang-sik mendapatkan pertanyaan soal siapa lawan yang dipilih di final nanti. Menanggapi ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku tak ambil pusing siapapun yang akan menjadi lawan Vietnam nantinya. Pasalnya ia menganggap siapapun lawan yang akan dihadapi Vietnam di final nanti merupakan tim kuat. Siapapun lawannya di final nanti pasti akan lebih kuat, tapi kami tidak takut, kata Kim Sang-sik. Entah itu Indonesia ataupun Thailand, kunci kemenangan di final adalah kebugaran dan juga kepercayaan diri, tegas Kim Sang-sik. Ia menganggap siapapun lawan Vietnam U23, yang terpenting timnya tetap percaya diri untuk meraih trofi. Lebih lanjut saat ditanya terkait perbedaan timnas U23 saat masih ditengah Sintayong yang juga pelatih asal Korea Selatan tersebut dan saat ini dilatih oleh Gerard van den Bosch. Kim Sang-sik mengakui bahwa sebenarnya ia belum bertemu dengan timnas U23 saat dilatih oleh Gerard van den Bosch. Untuk itu ia belum bisa terlalu banyak bicara soal pelatih yang sekarang. Ia bahkan akan melihat pertandingan timnas U23 kontra Thailand untuk melihat kekuatan Gusugar Garuda Muda secara menyeluruh. Namun ia bisa memastikan satu hal, bahwa timnas U23 masih sama kuat baik saat dilatih Sintayong ataupun Gerard van den Bosch. Saya belum pernah bermain melawan pelatih Indonesia yang sekarang, jadi tidak banyak yang bisa saya komentari. Saya akan menyaksikan pertandingan mereka malam ini dan menganalisanya. Pada dasarnya Indonesia terus berkembang, baik saat dilatih Sintayong maupun yang sekarang, tegas Kim Sang-sik. Kabar buruk menimpa striker timnas Indonesia U23 Jeans Raven yang harus dibantu dengan kursi roda usai laga melawan Thailand di semifinal Asian Cup U23 2025. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak final usai mengalahkan Thailand lewat adu penalti. Perjuangan skuad Garuda Muda ini sangat dramatis karena tertinggal lebih dahulu berkat gol Yosrakom Burapa pada menit ke-60. Beruntungnya Jeans Raven kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulannya di menit ke-84. Skor imbang 1-1 bertahan hingga waktu normal dan harus dilanjutkan ke babak extra time. Di perpanjangan waktu tidak ada gol yang tercipta, sehingga pemenang harus ditentukan lewat adu penalti. Timnas Indonesia U23 akhirnya menang dengan skor dramatis 7-6 di babak tos-tosan melawan Thailand. Sayangnya usai pertandingan tersebut, kabar buruk menimpa bintang skuad Garuda adalah Jeans Raven yang mengalami cedera hingga harus didorong kursi roda setelah pertandingan. Sejatinya Jeans Raven sudah tertatih-tatih di akhir pertandingan, bahkan ia tak jadi eksekutor penalti. Melihat hal tersebut, kondisi striker 19 tahun tersebut mengkhawatirkan. Pasalnya ia harus dibantu dengan kursi roda setelah timnas U23 memastikan diri lolos ke final Asian Cup U23 2025. Tentu hal tersebut menjadi kekhawatiran Anda Jeans Raven absen di laga puncak, sebab striker anyar Bali United tersebut merupakan ujung tombak andalan Gerard van den Bosch. Jika absen karena cedera, maka timnas U23 kehilangan pemain yang sudah mencetak 7 gol di turnamen tersebut. Tentu mari kita doakan semoga Jeans Raven bisa pulih tepat waktu, sehingga bisa tampil membela timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di GBK. Tenaga Jeans Raven sangat dibutuhkan oleh tim merah putih untuk meraih gelar juara pada ajang tersebut. Maka dari itu Jeans Raven wajib pulih untuk tampil membela timnas Indonesia U23
di final melawan Vietnam U23 di Stadion GBK itu.